7 ya, tentang strategi. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah SPM kita setelah kemarin kita melakukan ujian UTS ya. Mumpung ingat ini ya. Dari apa yang kalian sampaikan dalam jawaban soal, ntar kita lihat aja soalnya ya. Atau kalau kalian sedang membawa soal UTS-nya, monggo silakan dibuka. Saya tidak akan mengulas jawabannya, cuman saya akan ingin menunjukkan maksud dari soalnya. Karena ada beberapa di antara kalian itu menjawab tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh soal. Jadi soalnya itu bertanya apa, yang dijawab itu tidak selaras, gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, nah ini nanti kebetulan saya pas buka soalnya. Kalau soal yang nomor 1 ya terkait dengan pengertian, insya Allah oke lah. Ya, detektor, asesor, efektor, jaringan dan komunikasi. Ya oke, karena itu hanya textbook aja kan. Tinggal kalian ambil aja, tinggal dipindah. Seandainya ini soalnya boleh diketik, itu paling copy paste saja dari jawaban yang ada di Google, nggak perlu ngetik lagi. Nah itu udah sama gitu ya. Insya Allah tidak ada masalah kalau yang itu. Nah, mulai soal kedua. Coba kita pahami. Sistem pengendalian manajemen dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi dalam pencapaian tujuan. Ada 3 tujuan utama, yaitu profitabilitas, goal-kerongen, dan faktor informal. Nah, jelaskan maksud. Oke, kalau yang ini harusnya kalian menjelaskan apa sih yang disebut profitabilitas, goal-kerongen, dan faktor internal. Tetapi, nah ini sebelum mengarah ke masalah itu tadi kan ada pertanyaan. Dalam sebuah sistem pengendalian manajemen yang mempengaruhi perilaku organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, yang harus dikendalikan yaitu profitabilitas. Jadi profitabilitas di sini adalah profitabilitas dalam pengertian yang bisa mempengaruhi seorang anggota organisasi ya dalam mencapai tujuannya. Jadi bukan pengertian profitabilitas secara rasio, bukan profitabilitas secara keuntungan, bukan seperti itu maksudnya. Jadi profitabilitas dalam kaitannya sebagai sebuah perilaku, ya perilaku untuk mencapai nilai-nilai yang profitable gitu. Nah, contohnya apa kalau begitu? Kalau sebelum kita bicara pengertian ya, contohnya adalah suatu aktivitas atau suatu kejadian, suatu fenomena yang terjadi dalam sebuah organisasi dalam orientasinya mencapai keuntungan. Jadi profitabilitas yang dimaksud di sini adalah suatu mekanisme atau suatu cara yang dilakukan oleh serangkaian pihak atau serangkaian personal yang ada di dalam suatu organisasi dalam rangka untuk menghasilkan suatu peningkatan profit. Ya, jadi itu seharusnya yang harus kita jawab. Jadi bukan profitabilitas adalah dalam pengertian rasionya, dalam pengertian profitable-nya, bukan itu. Ya, jadi ketika kita membaca suatu pertanyaan itu kita harus coba relevansikan dengan apa sih permasalahannya sehingga muncul pertanyaan itu. Jadi jangan hanya diambil satu kata saja. Oh, profitabilitas adalah goal-kerongen, adalah faktor informal, adalah tidak begitu. Tetap harus ada relevansinya terhadap SPM, relevansinya terhadap perilaku organisasinya. Karena di situ saya minta ada penjelasan atas mekanisme pengendaliannya secara sederhana. Nah
Rata-rata yang jawab itu profitabilitas adalah, goal adalah. Nah, kemudian ini relevansinya dengan pengendalian secara sederhana itu lepas, gitu. Tidak disambungkan. Tujuan saya sekali lagi untuk membuat soal dengan model seperti ini itu ya bukan kok mempersulit, enggak ya, tidak. Namanya kita juga belajar ya. Belajar itu kan memang akan jadi sulit ketika kita tidak bisa memahami. Ya, kata kuncinya adalah, lah kenapa kok tidak bisa memahami? Ya, di situ berarti kan ada pemahaman yang kurang mengena, kan begitu. Kalau kurang mengena ya harus dikenakan. Nah, berarti ketika nanti kita sudah bisa memahami, artinya apa yang akan kita lakukan itu sudah mengena pada sesuatu yang seharusnya, berarti tidak ada yang sulit. Ya tinggal kita cari aja apa yang kita mau gitu ya. Yang kita maksud tadi apa. Tapi kalau memang nanti kita tidak mampu menangkap, maka yang terjadi adalah apa yang disampaikan itu tidak mengena, ataupun kalau berusaha untuk mengenakan itu merasa susah, merasa sulit. Ya iya, kalau untuk lagi belajar ya memang begitu, itu biasa di mana-mana. Tapi harus terus kita lakukan supaya kita bisa. Karena apa toh? Karena kalian tuh S1 loh. Ya, itu yang saya jaga. Seorang lulusan S1 itu harus mampu memberikan argumen, memberikan penjelasan yang saling relevan antara satu dengan hal yang lain. Terutama ketika basic dari penjelasannya itu berangkat pada suatu masalah atau kejadian. Kalau nanti tidak relevan atau tidak mengena, berarti kan apa yang kita sampaikan itu kan tidak berguna, gitu loh. Nah, makanya sekarang kita belajar untuk mencoba membuat relevansi maksud atas suatu masalah dengan penjelasan yang kita gunakan untuk argumen. Nah, ini yang harus dipelajari. Jadi bukan sekedar SPM itu apa, bukan ya. Kalau cuma SPM itu apa yo? Buat apa kita belajar sejauh ini? Baca aja bukunya selesai ya. Nah, begitu. Yang tidak bisa dimunculkan di buku itu adalah beberapa cara atau beberapa mekanisme seperti yang tadi barusan saya sampaikan. Semoga paham. Kalau nggak paham, monggo tanya ya. Karena ini sudah semester akhir. Nah, disinilah letak kita nanti akan mencoba untuk merefleksikan pemahaman yang selama ini sudah kita miliki dengan kebutuhan atas penjelasan yang harusnya bisa kita sampaikan. Nah, kalau semuanya belum mengena itu kan apa artinya? Artinya kan kita itu bisa tapi hanya untuk diri kita sendiri. Apa yang kita bisa itu belum bisa dipakai untuk membantu pihak lain. Nah, itu karena belum mengena. Semoga belum mengenanya itu hanya karena salah memahami. Kalau cuma salah memahami, nggak apa-apa, dibenerin, nanti sudah benar pemahamannya. Tetapi kalau tidak bisa memahami, ya itu yang repot. Ya, itu repot itu. Ya memang harus belajar lebih ekstra. Kalau sampai tidak bisa memahami. Nah, itu ya, mulai 2. Kemudian yang ketiga, strategi yang bisa diambil oleh manajer berdasarkan pendekatan fungsinya adalah planning, organizing, leading, and controlling. Berikan penjelasan atas fungsi manajer tersebut dengan pendekatan peran manajerial. Nah, ini juga begitu. Saya tidak minta dijelaskan what's the meaning of planning, organizing, leading, controlling. Enggak. Saya tidak minta dijelaskan itu. Saya minta ada penjelasan fungsi-fungsi tersebut dengan pendekatan manajerialnya. Misal, secara interpersonal, ya. Dalam pendekatan manajerial interpersonal, maka dari fungsi manajer itu apa yang bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Kemudian dari pendekatan yang kedua, informasional. Ya, peran sebagai seorang manajer yang informasional.
untuk bisa informasional, maka kita harus memiliki pendekatan fungsi apa? Termasuk yang terakhir, decisional, ya, pengambilan keputusan. Ya, untuk bisa melakukan pengambilan keputusan, maka fungsi manajer yang mana yang bisa kita gunakan untuk pendekatannya. Nah, itu yang seharusnya dijelaskan. Jadi, keywordnya itu ada di akhir, interpersonal, informational, dan decisional. Bukan planning, organizing, leading, and controlling. Ya. Ada juga yang menjelaskannya itu ngarang. Wah, ngarang, maksudnya ngarang itu naratif. Ya. Wah, cerita gitu. Nah, kalau cerita itu maksudnya benar, tapi luas akhirnya yang terjadi. Luas. Nah, saking luasnya itu tidak bisa menyimpulkan. Sehingga apa yang diceritakan itu tidak fokus. Ya. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Nah, seharusnya gimana? Ya itu tadi seharusnya. Sebagai seorang manajer atau berperan sebagai seorang manajer, maka dia mempunyai peran interpersonal. Nah, peran interpersonal itu membutuhkan pendekatan fungsi manajemen apa. Nah, kemudian jelaskan misalkan planning. Nah, planning dilakukan atau digunakan untuk apa? Dalam sebuah konteks peran interpersonalnya. Nah, seperti itu. Selain planning apa? Monggo, silakan dijelaskan. Informasional juga begitu. Untuk bisa menjadi seorang manajer yang informatif, ya, maka dia membutuhkan pendekatan apa? Ya, seperti itu. Apakah organizing? Apakah leading? Apakah controlling? Nah, monggo dipakai double-double nggak apa-apa. Misalkan di interpersonal kita sudah pakai organizing. Kemudian di informasional kita pakai lagi organizing. Nggak masalah. Gitu. Karena memang saling melengkapi ketika peran itu tadi. Termasuk yang decisional. Ya untuk bisa decisional apa? Yang pasti harus punya leading dan controlling. Itu pasti itu ya. Nggak bisa kita mengambil sebuah keputusan kalau kita tidak mempunyai karakteristik leader atau berdasarkan dari hasil evaluasi kontrolnya. Nah, itu yang seharusnya disampaikan. Saya maksudnya ke situ. Ya. Oke, monggo nanti dievaluasi saja jawabannya masing-masing kemarin ya. Kopinya kan masih di kalian. Saya kan hanya terima scanannya tok. Coba dilihat lagi. Yang keempat, nah ini juga sama. Saya hanya pakai 2 step ya. Ini baru 2 step loh ya. Ada satu sisi kemudian didukung oleh sisi yang kedua. Cuman begitu tok. Belum sampai 3 step, 4 step atau multiple step yang lain. Nanti dalam kondisi real bisa stepnya itu kalian sendiri yang nentuin. Nah ini lihatnya gimana, dasarnya apa, relevansinya ada di mana. Nah, itu harus ditentukan sendiri. Ini cerita ini ya saya hanya ambil 2 step aja deh. Pusat pertanggungjawaban merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan organisasi dalam mengimplementasi strategi yang telah ditetapkan. Ya. Cara kerjanya fokus pada hubungan antara input, output, outcome. Nah, kalau yang ini saya minta jelaskan hubungan. Kata kuncinya di situ. Saya tidak minta ada penjelasan inputnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa. Nggak minta hanya sampai di situ. Kalaupun itu dipakai untuk penjelasan is okay, tapi belum selesai. Inputnya ini, outputnya ini, outcome-nya ini oke. Tetapi kemudian hubungannya bagaimana? Supaya, nah ini step keduanya, supaya kegiatan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berarti kan input, output, outcome itu harus diukur efektivitas dan efisiensinya. Ya, nah sekarang input yang bagaimana yang efektif? Output yang bagaimana yang efektif? Outcome bagaimana yang efektif? Efisien juga begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, minimal ada relevansi antara input dengan efektifnya, input dengan efisiennya. Kemudian output juga begitu. Output yang efektif, output yang efisien, outcome juga yang efektif, yang efisien. Minimal begitu. Karena saya minta ada penjelasan hubungan. Ya.
Jadi bukan definisinya, tapi hubungannya. Kalau mendefinisikan dulu juga nggak apa-apa, tapi setelah itu harus dihubungkan. Jangan berhenti sampai definisi. Nah, itu maksudnya. Yang kelima, proses pengendalian terdiri dari penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan, serta analisis. Dari alur tersebut, jelaskan di mana strategi dapat digunakan. Ya, memang kita belum banyak membahas strategi. Hari ini kita akan mengarah ke strategi ya, materi kuliahnya. Nah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita kan tahu strategi itu apa. Ya, itu serangkaian skenario atau serangkaian proses yang akan kita lakukan dalam rangka untuk menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang sesuai dengan seharusnya. Itu kan strategi. Nah, saya hanya minta ketika ada suatu proses mulai dari penyusunan program, anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis, strategi itu mulai dilakukan ada di mana. Nah, cuman begitu aja sih. Nah, syukur kalau bisa melengkapi di keduanya, di step keduanya. Strategi apa yang bisa diambil pada bagian tersebut. Nah, silakan melihat beberapa jenis strategi yang ada, itu kan banyak ya. Nah, sehingga di situ bisa kita pakai untuk pilihan alternatifnya. Nah, itu sebenarnya maksud dari soalnya. Kalau jawabannya memang sudah mengarah maksud tadi, jadi maaf saya belum mengkoreksi semuanya ya. Hanya melihat beberapa, ada beberapa yang arahnya salah gitu ya. Nah, makanya saya sampaikan ini tadi, jangan-jangan cara memahami soalnya nggak sama. Nah, hati-hati ya. Tipikal-tipikal soal seperti ini harus benar-benar dipahami ekstra. Sebab kalau sampai salah menetapkan maksud, kata-kata kunci dari soalnya, maka nanti arah dari jawabannya juga akan nggak sama, salah gitu ya. Nah, itu ya. Oke, oke lah. Itu untuk pembelajarannya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut untuk membahas materi kita hari ini, yaitu terkait dengan strategi ya, rencana strategi. Ya. Tadi sudah saya share ya di grup ya untuk slide-nya. Oke, strategi itu sebenarnya merupakan sebuah jembatan, kalau menurut saya ya. Ya, jembatan yang nanti bisa menghubungkan keinginan sampai dengan realitas. Atau saya sebut visi sampai dengan realita. Ya. Visi itu bisa jadi juga kalau dalam sebuah perspektif personal itu adalah mimpi, keinginan. Nah, arahnya dari situ. Keinginan yang jadi kenyataan. The dream come true. Ya, jadi seperti itu. Nah, jembatannya apa? Jembatannya ya strategi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menentukan bagaimana proses yang akan kita lakukan dalam menghubungkan antara visi ke realisasi tadi. Secara ketentuan beberapa referensi, ya ini saya ambil dari beberapa referensi ya, itu kan ada 5 langkah ya. 5 langkah yang kita bisa lakukan untuk menerjemahkan sebuah visi itu menjadi realisasi. Ya itu, pertama anggaplah ya visinya itu hanya sebatas mimpi ya. Ya, mimpi yang indah gitu ya. Semua mimpi kan ya indah gitu. Yang harusnya begitu ya. Supaya apa ya, supaya apa, kita semangat ya. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali sebagai langkah pertama?
Definisikan nilai-nilai kunci yang bermakna dalam setiap aktivitas. Tuh, suatu kegiatan dalam melakukan klarifikasi nilai. Nilai-nilai kunci itu apa? Pokok-pokok dasar eh, keinginan. Ya, pokok-pokok dasar keinginan. Karena apa? Kadang keinginan itu kan cuma satu. Ya. Saya ingin lulus tepat waktu. Misalkan begitu aja. Nah, ya, sudah di bulan Oktober 2022. Kalau tepat waktu kalian di situ ya. Berarti terakhir harus ujian skripsi itu paling enggak minggu ketiga bulan Agustus atau mungkin minggu kedua bulan Agustus. Ujian skripsi loh ya. Nah sekarang kalian tanya diri sendiri, sampai di mana sekarang nyusun skripsinya. Kira-kira cukup enggak? Ini sudah Desember. Ya, Desember ini ya, akhir tahun. Berarti kalau sampai Agustus itu kan 7 bulan ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita kembali lagi ya. Maaf, masih ada tamu. Oke, mana tadi? Nah, ini. Sampai di mana tadi? Ya, kita identifikasi, katakanlah ini tadi. Lulus tepat waktu. Nah, apa yang harus kita buat menjadi sebuah nilai-nilai kunci? Satu, jadwal bimbingan. Misalkan begitu. Proposal dengan pembimbing 2. Berapa kali? Maksimal 3 kali. Ya, kalau 3 kali itu seperti apa jadwalnya kira-kira? Direncanakan. Pembimbing 2 itu siapa? Oh, Bu A misalkan. Bu A, kita coba lihat kakak-kakak tingkat dulu. Rata-rata proses proses revisinya seperti apa? Langsung atau nunggu atau gimana? Artinya begitu kita numpuk sampai dengan kita terima kembali hasil revisinya itu butuh waktu berapa lama? Ditambah dengan waktu yang kita butuhkan untuk melakukan revisinya. Nah, katakanlah Bu A itu ternyata cepat, bisa langsung. Ya, jadi kita bisa langsung ketemu beliaunya, langsung direvisi. Oke, berarti kan sehari selesai. Oke, sehari selesai. Kalau sehari selesai, kita butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan revisinya tadi? Oh, katakanlah seminggu. Oke, berarti maksimal adalah 1,5 minggu. 1,5 minggu untuk sekali revisi. Atau paling lama 2 minggu lah, gitu aja. 2 minggu untuk sekali revisi. Ya, kalau 3 kali revisi, berarti berapa itu? 1,5 bulan. 1,5 bulan harus selesai dengan pembimbing 2. Kemudian dengan pembimbing 1, oke. Kalau 1,5 bulan aja selesai, katakanlah pembimbing 1 2 bulan. 2 bulan, 1,5 bulan berarti kan 3,5 bulan. 3,5 bulan harus masuk ke bab 1, 2, 3 dengan pembimbing 2. Kalau ini bulan Desember, berarti Desember, Januari, Februari, berarti Maret itu sudah harus masuk ke bab 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu. Kalau itu tadi aja baru 3 bulan, berarti Maret, April, Mei harus selesai dengan pembimbing 2 dan pembimbing 1. Atau kalau tidak, paling enggak sampai Mei itu selesai dengan pembimbing 2. Nanti Juni, Juli 2 bulan, sampai dengan awal Agustus dengan pembimbing 1. Oke, selesai 2,5 bulan. Nah, itu adalah sebuah nilai-nilai kunci dalam strategi. Di langkah pertama. Itu buatan. Gitu ya. Kalau itu kamu nggak buat, kamu lah cuma sekedar ya apa jari besok lah. Nggak ada strategi di situ, ya sudah. Kalau cepat ya qadarullah, kalau lambat ya qadarullah juga. Makanya jangan disesali. Karena memang kita tidak naruh apa-apa di situ.
Itu pertama. Langkah kedua, pahami kondisi saat ini. Nah, tadi kita harus bisa melihat karakteristik bimbingan dari masing-masing pembimbing. Tadi makanya saya minta coba cek gimana karakternya pembimbing 1, karakternya pembimbing 2. Dengan karakter itu nanti kita bisa menentukan waktu atau lamanya waktu untuk proses bimbingannya. Nah, belum lagi nanti kita juga harus memahami ini bagaimana seleranya, ya maunya seperti apa. Nah, itu harus kita sesuaikan. Nah, itu yang disebut dengan memahami kondisi. Kemudian yang ketiga, ini saya nyontohin cuma satu loh ya, untuk lulus tepat waktu. Nanti kalau kita taruh pada sebuah aktivitas yang lain ya bisa jadi beda-beda lah ya. Yang ketiga adalah menciptakan visi sesuai dengan kebutuhan masa depan. Masa depannya sampai mana? Ya namanya skripsi paling enggak ya sampai skripsi itu di ACC. Paling tidak begitu. Sehingga kita harus tahu bahwa kalau nanti butuh referensi A, kita nyari di mana. Referensi B, kita harus nyari di mana. Kalau diminta untuk melihat skripsi yang lain, kita lihatnya punya siapa, ada di mana. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan nama visi. Ya. Visi yang sesuai dengan apa yang akan kita butuhkan untuk penyelesaian itu tadi. Nah, dari visi itu kemudian kita turunkan menjadi misi. Langkah keempat. Misi itu sudah mengarah kepada aktivitas. Jadi kata kuncinya itu nanti sudah mengarah ke kata kerja. Melakukan apa? Melakukan apa? Ya. Jadi sudah ada kata yang mengarah kepada sebuah kata kerja. Itu adalah misi. Sehingga di situ nanti sudah mengarah kepada tujuan yang paling mendasar, yaitu apa? Memenuhi apa yang diinginkan oleh pembimbing dalam revisinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah terakhir kita eksekusi, kita lakukan, kita implementasikan. Ya, termasuk di situ nanti harus ada evaluasi. Kurangnya apa sih? Kurangnya apa sih? Pertama, lihat jadwal. Di jadwal itu tadi ada kekurangannya enggak? Oh iya sih, oh tak jadwal 3 bulan nih. Ini 2 bulan selesai, alhamdulillah. Nah, bagus. Atau sebaliknya tak jadwal 3 bulan, ini 4 bulan kok belum apa-apa. Ada yang salah di mana ini? Nah, kita evaluasi, kemudian kita perbaiki. Nah, kalau masing-masing elemen, masing-masing tahapan, masing-masing proses, itu kalian sudah punya polanya. Kalaupun nanti ada masalah, masalah itu pasti ada di antara beberapa kegiatan itu tadi. Sehingga menyelesaikannya itu mudah. Karena kita langsung bisa fokus pada kegiatan tertentu saja yang berpotensi menimbulkan masalah. Misalkan, oh masalahnya ada di waktu. Nah, gimana sekarang menyelesaikan waktu? Oh, masalahnya ada di referensi. Nah, gimana kita menyelesaikan referensi? Jadi begitu. Tidak bingungi nanti. Karena apa? Karena kita sudah memetakan tahapan-tahapannya itu dalam rangkaian proses atau rangkaian strategi yang akan kita gunakan. Nah, bayangkan. Kalau itu nggak ada, maka nanti ketika terjadi masalah, maka masalah satu belum selesai, muncul masalah yang kedua, kemudian kita selesaikan bersama-sama, maunya bukan kok selesai, malah muncul masalah yang ketiga. Sehingga masalah semakin besar. Nah, kada seperti itu biasanya yang menyebabkan mood-nya itu drop. Gitu ya. Kalau mood sudah ngedrop, mengapa-ngapain males. Sesuk saya males, saya males. Gak apa-apa, tak bayar beneh lah perpanjangan, tak bayar beneh daftar ulangnya. Ya enggak apa-apa sebenarnya, tapi secara cost itu juga semakin besar. Kecepatan untuk menghasilkan apa yang kita lakukan selama ini juga belum segera terrealisasi. Mungkin juga tekanan dari keluarga juga semakin banyak. Tiap ketemu anggota keluarga pertanyaannya kapan lulusmu? Itu kan pertanyaan yang paling nggak mengenakkan kalau kalian sudah berada di atas semester 8. Ya, sekarang masih 7, is okay. Nggak masalah. Harus semester lagi masih 8, is okay. Masih dalam koridor kuliah kuliah program S1. 8 semester. Tetapi kalau sudah masuk ke semester 9, 10, 11, ditanya semester berapa?
Nah, disinilah nanti akhirnya akan repot untuk memberikan jawaban. Ya kan? Nah, supaya itu semua tidak terjadi, maka proses inilah yang harus kita coba. Nah, kalau misalkan itu tadi kita kembangkan, ya dari apa yang saya jelaskan di sini tadi kita kembangkan, maka pengembangannya adalah dengan memberikan batasan-batasan, ya, atau kelompok-kelompok yang tujuannya adalah untuk memberikan penekanan di masing-masing kelompok itu pada aktivitas apa. Ya. Pertama, kita kelompokkan di strategi formulation. Kemudian kelompok yang ketiga adalah evaluation. Ya. Kelompok kedua, strategi implementation. Nah, strategi formulation itu artinya ketika kita membuat strategi. Ya. Kapan kita membuat strateginya itu? Ya pada saat kita masih ada di posisi rencana, visi, ya mimpi tadi. Nah, ketika kita akan membuat strateginya dengan menerapkan langkah-langkah ini tadi, maka itu ada di kelompok strategi formulation. Nah, di strategi formulation itu yang penting harus kita pahami adalah visinya apa, misinya apa, tujuannya itu kemana. Nah, kita akan membuat strategi macam apa. Nah, di situ. Nah, strategi macam apa nanti ada di sini. Ya, 5 langkah ini tadi ini nanti akan jadi strategi macam apa. Nah, itu yang kita akan susun. Sehingga kita di situ sampai menghasilkan beberapa hal yang bisa mendukung berjalannya strategi itu. Yang kita sebut dengan nama kebijakan. Karena apa yang kita rencanakan dalam strategi itu kan hanya sebatas rencana. Belum tentu rencana itu nanti ketika direalisasikan langsung matuk plek gitu langsung. Ya, nggak mungkin. Pasti ada beberapa adjustment, ada beberapa penyesuaian. Karena apa? Karena di dalam kondisi real itu ada banyak sekali elemen-elemen yang pada saat kita membangun strategi itu baru kita asumsikan saja. Ya, hanya kita asumsikan saja. Misalkan bimbingan tadi ya, oke, sekali bimbingan Pak Arif, misalnya Pak Arif itu kalau bimbingan itu sekali dikumpulin, ya paling lambat 4 hari atau 3 hari lah itu sudah balik lagi. Nah, misalkan begitu. Itu kan asumsinya Pak Arif melakukan sesuatu yang seperti biasanya. Ya belum tentu seperti itu, karena namanya orang kan juga tidak selalu mempunyai waktu yang sama dari hari ke hari. Jadi ada kerepotan yang lain, kesibukan yang berbeda. Nah, sehingga ada 2 faktor yang seharusnya kita perhatikan dalam strategi formulation tadi, yaitu faktor eksternalnya dan faktor internalnya. Nah, supaya nanti kita bisa tetap berjalan, walaupun direncananya itu tidak sesuai dengan realitas, maka di situ membutuhkan adanya kebijakan. Kebijakan itu adalah rencana B, rencana C, rencana D, manakala rencana A nggak bisa berjalan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau itu sudah disiapkan, baru kita melakukan strategi implementation. Kita lakukan. Nah, programnya apa? Oh, programnya adalah melakukan bimbingan, misalkan begitu. Oke, isinya apa aja? Isinya ada di strategi formulation tadi. Nah, di situ butuh aktivitas yang membutuhkan anggaran enggak? Oke, ada. Oke, kalau begitu anggarannya berapa? Untuk apa aja? Nah, buat anggarannya. Ya. Oh, untuk ini, untuk itu. Nah, kemudian ada enggak sebuah proses supaya anggaran dan program itu bisa berjalan bareng? Jangan sampai kita anggarkan untuk ini, tetapi ternyata realisasinya untuk itu. Seperti itu. Makanya dituangkanlah sebuah prosedur yang nanti bisa mensinkronkan antara program dengan anggarannya. Nah, sehingga strategi formulation itu semua masuk di mana sampai dengan kebijakan itu? Terwakili oleh sebuah program. Ya, sudah terwakili dalam sebuah program. Jadi semuanya menjadi sebuah kegiatan bimbingan skripsi.
Nah, oleh karena itulah maka anggarannya nanti melekat ke masing-masing progres. Misalkan, oh anggaran untuk beli kertas, oh anggaran untuk beli tinta, anggaran untuk referensi, anggaran untuk observasi, misalkan, nah, dan lain sebagainya. Nah, di situ tambahkan. Nah, kemudian prosedur itu adalah proses keterkaitannya tadi ya. Gimana caranya supaya anggaran itu tidak terlalu tinggi atau tidak mengarah kepada sesuatu yang di luar program. Nah, ini adalah strategi implementation. Dan yang terakhir itu harus ada evaluasi. Ya sederhananya kalau untuk diri kita sendiri evaluasinya menjelang tidur. Hari ini tadi ngapain? Ada nilai tambah nggak apa yang saya lakukan sehari ini dibanding kemarin? Nah, setidaknya seperti itu. Tapi fokus kepada satu aktivitas ya. Kita sedang bicara terkait dengan bimbingan skripsi. Ya, aktivitas yang lain nanti dulu. Ya, semuanya mesti punya aktivitas lain. Tapi yang kita bicarakan satu aja dulu. Performance yang akan kita gunakan untuk evaluation itu adalah performance dalam sebuah proses perkembangan diri kita dalam melakukan bimbingan. Ada peningkatan dari? Oke, meningkat apanya? Dengan meningkat berat badannya ya, gara-gara nyambil kokean camilan malah lali rasito ngetik. Nah, seperti itu. Maka pada saat kita melakukan evaluation itu, kita baru bisa menyadari, oh, aku lah kudune wis ngene ya, tapi kok belum? Apa ya masalahnya? Oh, masalahnya di sini. Gimana cara menyelesaikannya? Kapan kita mulai bisa menyelesaikan itu? Nah, caranya gimana? Kita harus melakukan proses seperti apa aja. Nah, itu semuanya ada di benak kita. Saya yakin semuanya itu bisa kalau mau. Tapi ingat, semua orang itu tidak bisa menyimpan memori terlalu lama. Karena di otak kita punya fitur auto delete itu ya. Nah, akan lebih baik lagi kalau kalian tulis. Tulis apa yang akan kalian lakukan dan lakukan apa yang telah kalian tulis. Oke. Itu aja. Ya. Yang baru datang. Oke. Nah, itu semuanya nanti akan punya feedback ke kita. Pasti. Ya, pasti. Semua yang kita rencanakan, kemudian kita lakukan, dan telah kita lakukan evaluasinya juga, pasti akan ada umpan balik. Umpan baliknya itu bisa menjadi sebuah nilai tambah, atau justru malah akan memberatkan. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Ya, apapun itu yang menjadi feedback, usahakan feedbacknya adalah positif. Ya. Arahkan aja ke sana. Kalau kalian tidak pernah berpikir dalam sisi yang negatif, insya Allah feedbacknya akan mengarah ke positif. Nah, ini yang harus coba kita lakukan. Mumpung waktu kalian pas momennya untuk mencoba apa yang saya ajarkan ini. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar teori. Teori is okay, coba dilakukan. Mulailah pada dirinya sendiri. Kalaupun ada kegagalan, kan yang gagal diri kita sendiri, nggak sampai ganggu orang lain. Gitu ya. Ya. Sehingga kita bisa terus introspeksi, kekurangannya ada di mana, kelemahannya ada di mana. Terus diri kita sendiri. Kalau nanti sudah terbiasa dengan diri kita sendiri, nanti mudah untuk mengkondisikan orang lain. Ya, karena orang itu akan melihat apa yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu. Ya. Dan memang belajar itu susah. Nggak ada namanya belajar kok langsung gampang, itu nggak ada. Ya. Karena itulah, maka butuh proses. Yang penting nikmatin aja setiap prosesnya. Jangan disesali, jangan diketuni, ya, jangan dikelui, ya. Ya, jangan mengeluh. Nah, ini caranya seperti itu. Oke, kalau ada yang belum paham, langsung di unmute speakernya ya. Menyela nggak apa-apa, boleh. Oke, sekarang kita balik lagi ke awal.
Untuk enteng-entengnya, untuk abot nih mau mikirnya. Nyapo sih, perlu ada strategi itu. Coba lihat ini, garis ini loh. Ini gambarnya otak kita. Siapa yang baru datang jam segini? Wah, Mbak Nurjana. Dari mana saja? Mbak Nurjana besok datangnya agak pagi ya. Supaya mendengarkan dari awal secara lengkap. Oke. Otak kita itu seperti ini loh. Kalau nggak pakai strategi. Dari start sampai ke tujuan, muter-muter gini. Balik meneh. Muter lagi ke sini. Ini nggak bisa diklarifikasi. Ketika ada orang yang tanya berikutnya, Mbak, kemarin gimana sih caranya supaya jenengan itu bisa cepat gitu ketika bimbingan skripsi? Sama Pak Arif lagi. Padahal Pak Arif itu, Mbak, terkenal lama lah sejak bimbingan. Ora nek penere. Sembuh, yang orang-orang bisa cepat-cepat dewe. Jawabannya gitu. Ini loh, orang-orang bisa cepat-cepat dewe. Nah, nanti kan akhirnya berpikir negatif. Pak Arif kok dukun nih, kok piye? Negatif kan. Itu kenapa kok nggak bisa jelasin? Ya karena cara kita nggak ada. Pokoknya sak share ku dhewe gitu ya. Sembuh aku share ku ngene ya ngene, ora share ya ora. Delalah ya iso. Qadarullah. Nggak boleh ya. Ini bukan suatu aktivitas yang ada pada seorang lulusan S1 seperti kalian nanti. Nggak boleh. Harusnya linear seperti garis B ini. Dari start ke tujuan itu linear. Atau minimal seperti garis C. Ya. Ya, mengacu pada satu titik tertentu dulu, baru mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini. Nah, oleh karena itulah maka ada 3 hal yang paling mendukung dalam sebuah perumusan strategi. Ya. Yang pertama adalah perencanaannya. Yang kedua adalah pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah evaluasinya. Nah, evaluasi nanti pembandingnya adalah planning. Ya. Karena kita nggak bisa melakukan monitoring without planning. Terus apa dasarnya? Nggak ada. Nah, di sini. Nah, di situ ada ini, apa ini? Tanda ilmiah, seni, ilmiah. Nah, ini adalah suatu konteks yang ada di cara berpikir kita. Ya. Kalau kita itu melulu hanya berpikir secara ilmiah, maka yang kita kedepankan hanya sebatas logika. Logika saja. Kalau nggak masuk ke logika, kita nggak akan terima. Dan itu salah. Kalau menurut saya. Loh Pak, kalau nggak logis masa harus terima? Ya sekarang dilihat dulu. Tidak logis itu dari sudut pandang apa? Coba kalau kita ubah sudut pandangnya, itu jadi logis atau tidak? Ya, misalkan begini. Di lamannya Pak Arif yang dipakai untuk pengumuman bimbingan itu kan ada juga penjelasan tentang tata cara bimbingannya. Ya. Tata cara bimbingannya seolah-olah Pak Arif itu nggak mau ditemuin. Jadi ya cukup naruh aja di customer service, ya, di resepsionis itu, kemudian nanti diambil lagi di situ. Ya. Seolah-olah kan nggak mau ditemui. Padahal di situ kalau dibaca lebih jauh, selalu disampaikan, jika memang ada beberapa permasalahan yang belum dipahami dan butuh konsultasi, monggo, silahkan melakukan konsultasi. Tapi ya sebelumnya menghubungi dulu. Waktunya Pak Arif kapan bisa untuk menjadwal konsultasi. Ya, misalnya seperti itu. Nah, sehingga harusnya ada sebuah ide yang agak belok dari ketentuan seperti yang tadi disampaikan.
Kalau ketentunya hanya numpuk, ngambil, numpuk, ngambil, numpuk, ngambil, ya coba deh sekali waktu WA ke Pak. Ya, itu kan tidak disarankan di situ memang. Tetapi secara normatif itu nggak apa-apa dilakukan. Nah, bukan berarti ketika tidak disarankan itu tidak boleh untuk dilakukan. Nah, kalau kita berpikirnya terlalu ilmiah, terlalu logis, kalau tidak disarankan di situ ya tidak boleh dilakukan. Padahal kalau kita mencoba, tidak ada masalah, gitu kan? Toh nanti kan ada respon. Nah, dari respon itulah yang nanti bisa kita pakai untuk menjustifikasi. Nah, ini dalam koridor kata saya sebut dengan nama seni. Ya, jadi ada seni berpikir untuk mencoba memberikan atau membuat alternatif yang berbeda, tetapi dengan ijen yang jelas. Nah, di sini. Maka segala sesuatu yang seolah-olah awalnya itu tidak logis, tetapi ketika nanti memang ada pengecualian, sebab bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka itu bisa menjadi boleh dilakukan. Ya, sampai ke pelaksanaan, sampai dengan ke evaluasi. Nah, capaiannya apa? Capaiannya adalah 3 hal, yaitu tercipta sebuah kondisi yang efektif, efisien, dan ada kepuasan tersendiri. Nah, ini indikatornya itu. Sudah efisien belum? Kalau belum, apa penyebabnya? Gimana cara kita memperbaiki? Efektif juga begitu, puas juga begitu. Nah, ya, itu ya. Itulah mengapa kita harus perlu strategi. Kalau nggak ada strategi ya kacau nanti ya. Nah, oleh karena itulah, kalau secara teori, nah sekarang kita balik ke teori. Strategi itu membutuhkan sebuah pengendalian atau pengelolaan. Maka disebut dengan nama manajemen strategi. Ya. Ada rumusan-rumusan lagi yang memang harus kita siapkan untuk melakukan proses manajemen strategi. Ya. Kita bangun dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah terkait dengan kajian strategisnya, perencanaan strategisnya, dan implementasi strategi. Nah, kajian strategi itu posisinya digunakan untuk menetapkan harapan dan arah. Maka di situ dimulai dari dimulai dari kegiatan menciptakan sebuah visi dan misi. Ya. Kegiatannya apa? Oh, bimbingan. Bimbingan harusnya bagaimana? Oh, seperti ini. Terus kita mau apa? Nah, muncullah visi. Namanya tepat waktu. Nah, tepat waktu apa yang kalian bisa lakukan dalam garis besarnya? Maka muncullah misi. Nah, itu kajian awalnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat pendekatannya. Nah, oke, sudah jelas visi misinya. Sekarang tujuannya untuk apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi. Ukuran, bagaimana kita mengukur program ini berhasil atau tidak. Berarti harus ada indikator. Nah, indikator ini tercapai nggak? Kalau tercapai berarti ya berhasil. Kalau nggak tercapai berarti tidak berhasil. Kembali lagi salah satu indikatornya apa tadi? Waktu. Ya, waktu bimbingan. Nah, kita tetapkan waktu bimbingannya. Dengan pembimbing 2 untuk proposal berapa? 3 bulan. Ya sudah. Nanti kita lihat aja. Kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan atau pas 3 bulan. Nah, itu ukuran. Ya. Nah, supaya itu nanti sesuai dengan yang kita taruh di tujuan dan ukuran, maka harus ada cara. Caranya gimana? Nah, seperti itu ya. Nah, ini ke sebuah perencanaan. Nah, yang ketiga adalah menetapkan strategi itu, mengimplementasikannya dengan membuat sebuah kendali yang jelas. Sama membangun organisasi. Siapa aja yang terlibat ini nanti? Saya butuh siapa aja ini. Nah, kemudian kita coba evaluasi. Ya, kelemahannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Nah, kemudian kita sesuaikan.
Termasuk kalau sampai kita harus mencoba mengubah arah dari visi ataupun misinya. Ya, misal nih, kemarin kita rencanakan semua berjalan baik-baik saja. Tetapi ini sampai Januari kok kayak proposal aja belum dapat judul nih. Nah ini gimana nih? Misalnya, berarti kan kita harus mulai mengubah lagi visi dan misi. Karena apa? Menyesuaikan. Karena waktunya yang geser segitu lama itu tadi tidak bernilai tambah. Ya. Nah, maka di situ nanti kita harus menyesuaikan lagi. Mengkaji ulang. Nah, kalau sudah mengkaji ulang, nanti balik lagi ke kajian strategis. Ya. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Satu hal yang wajib harus kita jaga terus supaya rangkaian proses ini berjalan adalah ini. Membangun komitmen. Sebagus apapun perencanaan, sebagus apapun pelaksanaan, kalau di dalamnya itu komitmennya itu masih belum konsisten, maka tinggal nunggu waktu aja itu untuk tiba-tiba berantakan. Ya, pasti begitu. Misal ini ya, mencontohkan agak ke kawula muda. Karena Pak Arif juga pernah jadi mahasiswa loh. Pernah duduk di bangku kuliah seperti kalian S1. Jadi ngerti seperti apa. Tapi kalian kan belum pernah jadi seperti Pak Arif. Makanya Pak Arif bisa cerita. Awalnya sih memang ada komitmen. Komitmen itu artinya bisa dengan diri kita sendiri, bisa dengan orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa keluarga, bisa teman, bisa teman yang spesial. Ya. Itu komitmen. Apa komitmennya? Nah, kadangkala namanya juga perjalanan waktu itu bisa mempengaruhi segalanya ya. Ada stimulus-stimulus yang menyebabkan komitmen itu harus teruji, harus diuji. Ndelalah sing jenenge kanca lho, kanca. Ingin loh, ya baik-baik saja. Kok hari ini kamu bermasalah, misalkan ya. Ya mboh masalah apa sehingga mood kita itu tiba-tiba berkurang. Saya kan begitu, curhat ke teman yang lain. Nah teman lain itu delalah curhat ke yang dipegeli tadi, akhirnya terjadilah perselisihan. Nah, sesuatu yang sudah ada perselisihan seperti itu, akhirnya komitmen itu mulai karep kok wis boh wis kono karep mlaku dhewe. Lah wis ora gelem kaya sing dhisik. Nah, seperti itu. Ayo cepet di kok. Ayo saiki bertaruh. Cepet-cepetan ngerasakne wisudane ekspotorium. Sakit dungane malah jumplek. Allah, muga-muga koncoku kae menyaksikan aku wisuda di bangku penonton. Ya kan, dungane welek. Ora kok ya Allah, semoga temanku semua ini nanti bisa saling menyaksikan wisuda, yang satu di panggung, yang satu di bangku wisudawan. Orang ngono itu ngene, di bangku penonton dan tribun. Nah, itu kan artinya ada komitmen yang terkoyak. Padahal itu nggak boleh. Sebab ketika itu terjadi, maka energi kita nanti akan keluar dia. Harusnya dipakai untuk menyelesaikan rangkaian strateginya, keluar ngurusi ya remeh-temeh itu tadi. Nah, inilah yang terjadi. Makanya hal seperti ini walaupun memang basicnya adalah teoritis, tetapi kita harus punya cara berpikir untuk menerjemahkan ke dalam proses. Ya, semoga bisa memahami loh ya. Saya sudah bercerita, saya dekat-dekatkan dengan kenyataan. Nah ini terminologi dasarnya, tapi ini just to know aja ya, dibaca aja dulu lah. Ya, dibaca aja strateginya seperti apa, kebijakan yang diambil. Nah, ini agak kacau tulisannya, ada tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, dibaca aja dulu. Nah,
Sekarang kita coba lihat per activity-nya. Kalau tadi kita mulai dari activity planning dari perencanaan, maka di situ harus kita tentukan dulu apa itu planning. Ya, sekilas memang kita sudah tahu bahwa itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu yang bagaimana? Yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai selama satu periode. Periode itu adalah satu masa di mana kalian berproses. Kalau kita kembali lagi masalahnya adalah bimbingan skripsi, ya masa bimbingan itu setahun, 2 semester. Sama dengan waktu kalian, waktu untuk masa aktif pembayaran bimbingannya, 2 semester. Kalian membayar di awal semester 7, ya nanti akan berakhir di akhir semester 8. Berarti September sampai dengan Agustus 2022. Asumsinya kalau dalam waktu 1 tahun itu beres, sudah, nggak perlu perpanjangan lagi. Kalian tinggal nunggu wisuda aja. Nah, tapi kalau belum selesai, berarti periodenya harus bertambah. Nah, satu periode 1 tahun tadi harus bertambah lagi satu periode berikutnya. Pak, saya tambah 1 semester, beres separuh, boleh nggak? Emang beli nasi pecel. Saya beli nasi pecel nggak apa-apa, saya nggak, barusan makan, beli separuh aja. Boleh, gitu. Tapi kalau seperti ini nggak bisa. Masa kok ngenyang. Nah, ini aneh. Sehingga di situ nanti kita akan menentukan apa atau tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian ada beberapa tipe dalam perencanaan itu. Ya, yang pertama ada strategic plan, yang kedua ada operational plan. Rencana strategis dan rencana operasional. Pengertiannya ada di situ. Kalau strategic plan itu perencanaan untuk mencapai tujuan yang sifatnya menyeluruh, gitu ya. Secara tujuan umumnya, tujuan secara besarnya. Itu strategic plan. Nah, sedangkan kalau operasional plan-nya itu harus di breakdown ke aktivitas yang nyata. Bisa kita lakukan sehari-hari. Tadi misalnya, strategic plan-nya apa? Bimbingan proposal. Terus apa operasional plan-nya? Nah, tadi ya, waktunya, referensinya, biayanya, dan seterusnya. Nah, ini pengertian masing-masing. Waktu. Kalau strategic plan, ya karena dia itu umum, luas, ya berarti cakupannya 1 periode lah minimal. Ya. Atau mungkin kalau nggak selesai, ya beberapa periode. Sedangkan kalau operational plan itu lebih fokus lagi, lebih dekat. Ya, tahunan, bisa bulanan, bisa mingguan, bahkan bisa harian. Ya, itu kalau operational plan. Lingkupnya, nah strategic plan tentunya luas. Ya, sedangkan kalau operational plan lebih sempit pada satu aktivitas tertentu. Nah, sehingga di strategic plan itu peta secara luasnya bisa dilihat gitu ya. Sedangkan kalau di operational plan nggak bisa. Operational plan hanya bisa melihat aktiviti-aktiviti apa yang harus dilakukan. Kalau petanya secara luas melihatnya di strategic plan. Nah ini ya komponennya. Pertama harapan jelas. Karena tujuan tadi kan pasti dimulai dari sebuah harapan. Dinamika situasi, perkembangan lingkungan. Kesiapan pihak-pihak yang kita organizing. Ya. Nah, kemudian kita kolaborasikan dengan visi, tujuan, kesenjangan antara tujuan dan harapan, beberapa alternatif pilihan strategis dan risikonya, kemudian strategi dalam memilihnya, yang mana itu nanti akan kita kolaborasi juga dengan strength and weakness, ya, kompetensi dan kemampuan yang kita miliki. Ya bisa jadi kesediaan sumber daya ini masalah ya. Aku raiso. Misalkan kita ngerjakannya pakai analisis regresi. Tuh, aku regresi orang ngerti ya. Iya. Nah, terus kalau nggak ngerti terus harusnya gimana? Ya, belajar kan begitu ya. Siapa sih tanya? Nah,
Berarti kesediaan sumber daya ini memang harus dikondisikan kalau memang belum tersedia. Nah, sehingga ketika strategi yang terpilih sudah jelas, maka nanti akan kita cocokkan dengan kegiatannya apa, sesuai nggak dengan tujuannya. Tujuan itu tidak satu titik ya, milestone. Jadi tujuan yang ditetapkan secara bertahap tadi, sesuai dengan target-target waktu yang sudah kita susun. Oh, 1 bulan harus bisa ngapain, 3 bulan bisa ngapain, 6 bulan bisa ngapain. Nah, itu milestone. Kalau satuannya bulan. Nah, kemudian hasil, ya, hasil yang nyata. Nah, hasilnya seperti apa? Apakah hasil itu tadi memang sudah tercapai karena proses dari strategi yang kita susun atau tidak? Cirinya di mana? Yang sesuai itu cirinya adalah ada relevansi urutan yang jelas, linearitasnya jelas, mulai dari rencana sampai ke hasil. Jadi kita bisa mencoba flashback untuk mengingat kembali bagaimana proses berjalan. Nah, itu sesuai. Kalau proses itu tidak dijalankan semua, tetapi kemudian tiba-tiba hasilnya itu nyata, jadi itu tidak melewati proses. Ya qadarullah aja. Nah, tapi qadarullah nggak bisa dibaleni ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut outlines component of learning. Jadi, pecahan-pecahan yang nanti bisa kita gunakan untuk membreakdown sebuah activity-nya. Nah, oleh karena itulah maka dalam menciptakan sebuah strategi yang paling utama harus menentukan fokus atau arah. Kalau ininya aja nggak jelas, ininya aja nggak kenceng kita pegang gitu ya, lenye-lenye, nggak akan tercapai. Karena membuat strategi itu ibarat kita sedang belajar menembak, belajar memanah. Ketika kita akan memanah, maka target itu kan harus jelas. Mana tujuannya? Nah, sehingga tinggal kita mencari cara dan faktor-faktor pendukung yang nanti bisa memuluskan perjalanan si anak panah itu dari busur sampai ke titik target. Nah, faktor pendukungnya ada misi, visi, nilai-nilai bisnis, pasar, produk, ya, kompetensi, lingkungan, stakeholder, sumber daya yang bisa mendukung lainnya. Nah, ini semuanya nanti yang akan kita gunakan untuk membantu mencapai sebuah fokus. Ya. Nah, ini harus kita ketahui dulu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita akan membuat sebuah strategi yang lebih luas, nah, ini sekarang saya tingkatkan ya. Kalau tadi kan saya hanya ngomong untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang kita bicara dalam sebuah organisasi. Ya. Organisasi macam apapun, kalau memang dia itu sudah berjalan dengan benar, pasti punya visi dan misi. Pasti itu. Ya. Nah, dari visi dan misi itulah nanti akan memunculkan yang namanya strategi. Ya. Antara visi misi sampai dengan strategi, saya tidak cerita lagi ya, karena itu sudah ada di proses yang awal tadi. Jadi bagi yang mengikuti dari awal, mestinya masih ingat. Nah, sekarang apa strateginya? Misalkan kita mulai dari target pasar atau keunggulan kompetitif atau ini rantai supply ya, atau mitra, kemudian kinerja. Nah, seperti itu misalkan ya. Nah, itu strateginya. Nah, strategi itu apakah harus dijalankan bareng? Ya kalau mampu boleh gitu ya, kalau mampu ya. Tapi kalau tidak mampu, setidaknya kita harus membuat skala prioritas. Mana yang harus dilakukan dulu, maka itulah nanti yang harus kita fokuskan. Kemudian disambung, dan terus. Nah, kemudian
fokus ke arah strateginya kemana? Ya, supaya itu benar-benar bisa dilakukan, maka mengarahnya ke strategi operasional. Ya, supaya apa? Ya, supaya nanti benar-benar kelihatan aktivitasnya apa. Karena strategi itu hanya sebuah rangkaian kerangka yang mana nanti akan menelurkan sebuah aktivitas-aktivitas. Ya. Sehingga aktivitas-aktivitas itu berjalan pada sebuah kerangka strategi yang sudah ditentukan dari awal. Oleh karena itu kita harus bisa menerjemahkan kerangka strategi seperti itu nanti akan menelurkan aktivitas apa. Nah, kemudian apa yang bisa kita berikan untuk memperoleh nilai tambah? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi inti? Itu nanti akan muncul. Nah, strategi-strategi Pak. Nah, fokusnya kemana? Like-nya. Ya, ke strategi yang mengarah kepada subjek. Ya, pemasaran, keuangan, SDM, R&D, ya, engineer-nya. Nah, itu adalah sebuah tujuan, alignment. Nah, dari sinilah akhirnya nanti kita akan coba adanya sebuah kesinambungan proses antara sebuah strategi operasional untuk masing-masing tadi. Sehingga muncul dua step seperti di pertanyaan tadi. Bagaimana kita memberikan nilai tambah untuk pelanggan pada sebuah strategi pemasaran. Nah, jadi kita mencoba menggabungkan strategi operasional itu dengan strategi fungsional. Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah sebuah proses. Nah, sekarang peran. Peran kita harus pahami supaya kita tidak iren-irenan. Kadang, saya itu loh, fungsinya ini, tupoksi saya ini. Ngapain harus ngurusin pekerjaan kamu? Ya, iren-irenan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus berbagi. Ya. Berbagi peran itu juga salah satu bagian dari strategi. Sebab kalau nanti kita tidak berbagi peran, maka yang terjadi adalah saling tumpang tindih dari aktivitas pekerjaannya. Maka peran itu kita formulasikan menjadi job description. Ya, dicontohkan di situ adalah peran pemilik atau pimpinan ya, dalam proses perencanaan. Si pemilik itu harus bisa menetapkan, karena nggak mungkin dia akan mikir sendiri. Lapisan dari fungsi yang ada di dalam organisasi. Ya, dimulai dari yang lapisan paling atas disebut dengan top management. Ya. Kemudian lapisan di tengah itu middle management. Ya. Dan lapisan bawah itu first line ya, management atau lower management. Yang ada di lower itu biasanya berurusan pada sebuah kegiatan yang langsung berhadapan pada sebuah kejadian nyata. Ya, maka arahnya pada ting. Kalau ting, task ya, task. Ting itu adalah sesuatu yang nanti melengkapi task, kegiatan ya. Jadi mengarahnya kepada kegiatan untuk apa? Tingnya, berpikirnya itu ketika digunakan untuk melengkapi saja. Maka di sisi task itu ada sisi administrasinya di level offline. Planning, staffing, organizing, directing, controlling. Nah, ada di sini. Ya. Ini memegang porsi yang tinggi. Biru yang ada di sebelah kiri ya, kita sama-sama menghadap ke monitor ya. Biru yang ada di sebelah kiri itu fungsinya tinggi, yaitu melakukan proses administrasi. Ya, di dalamnya ada orang, pasti ini ya, yang warna biru muda ini ya. Ini orang-orangnya. Jumlah orangnya itu antara first line, middle, dan top itu bisa sama. Ya, bisa aja sama. Atau mungkin bisa besar di bawah gitu ya. Jadi semakin ke atas semakin mengerucut juga boleh. Tetapi yang penting di sini adalah tugas. Ya, task ini tadi. Bagi orang-orang itu. Nah, tingnya berapa? Tingnya sedikit aja di sini, ide.
Sedikit aja, nggak apa-apa. Jadi bisa jadi ini hanya siap menerima perintah begitu tak. Terus gak usah mikir lah, terus langsung jalan ono ae. Sing mikir harus ada bagian dewe. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah pelaksana teknis. Nah, kemudian di middle lah, middle ini separuh-separuh, orangnya sama jumlahnya. Tetapi tasnya dengan thinkingnya itu sama-sama mikir gitu ya. Nah, karena apa? Dia harus memikir ke bawah dan harus berpikir ke atas. Nah, seperti itu karena posisinya ada di tengah. Nah, disinilah orang-orang di sini itu juga tetap ada pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, jumlah pekerjaan di middle management itu tidak sebanyak di first line. Tidak sebanyak di situ. Ya, sedikit. Nah, tapi mulai banyak berpikir. Nah, semakin naik lagi ke top management, ya pekerjaan teknisnya cuma sedikit. Ya nggak banyak lah. Pekerjaan teknis paling diserahkan ke middle. Middle kalau nggak bisa diserahkan ke first line. Begitu. Ya, sehingga di top manajemen itu pekerjaan teknisnya sedikit. Yang gede apa? Berpikirnya. Jumlah orangnya bisa jadi sama. Atau mungkin juga lebih sedikit juga nggak apa-apa. Nah, tetapi yang paling gede di sini adalah ide. Ya. Gimana bisa mengembangkan segala sesuatu yang sekarang ada. Maka ada visioning, ada strategi design, ya, itu yang penting gitu ya. Makanya kadang ketika orang itu sebenarnya kemampuannya ada di first line, kemudian memaksakan diri berada di top management, yang terjadi apa? Yang terjadi juga lucu gitu ya. Orang kudusnya ini ngurusi pikiran-pikiran yang apa prospektif gitu ya, kok kurang ngurusi hal-hal sifatnya teknis. Gitu. Ini bukan tempatnya. Jadi kadang diketawain orang di situ. Kenapa? Karena cara berpikirnya masih selain manajemen. Oke, jadi ketika kalian nanti akan mempunyai sebuah karir, maka karir itu secara alamiah akan terjadi secara berjenjang. Ya, nggak kayak cerita sinetron yang dari seri pertama sudah langsung jadi pimpinan gitu. Sudah, jadi berjenjang. Yang dulu di first line supaya ngerti tugas-tugas teknisnya seperti apa. Naik ke middle supaya bisa berpikir ke atas dan ke bawah. Dan terakhir nanti bisa mencapai di top manajemen yang mampu menghasilkan banyak pemikiran-pemikiran yang sifatnya mengembangkan. Nah, inilah apa namanya sebuah peran ya. Peran yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya? Oke, kita sampai di sini aja ya nanti ya. Sebenarnya masih ada materi yang lanjutannya, tapi materi lanjutannya nanti kan kita lanjut di pembahasan minggu depan. Kita mengukur strategi itu yang paling sering digunakan adalah metode balance scorecard. Kalau mau jujur, ya ini boleh ya gantian Pak Arif yang curhat ya. Kalau mau jujur sebenarnya Pak Arif itu menunggu ada mahasiswa yang mengajukan tema penelitiannya itu terkait hal seperti ini. Analisis balance scorecard untuk mengukur kinerja manajerial pada ya, perusahaan apa. Ya, saya menunggu. Paling pertanyaan saya itu cuma 3. Kalau ada yang ngajukan juga seperti ini. Yang pertama, kamu sudah punya referensinya? Jawabannya pasti sudah. Karena ketika ngajukan judul memang syaratnya harus ada referensi. Yang kedua, kamu sudah punya objeknya? Ya, kalau ini jawabannya belum tentu. Tapi setidaknya kita sudah punya rencana. Ya. Dan yang ketiga, apakah kamu menguasai aplikasinya? Dan karena kita mau melakukan itu, ya saya yakin kalaupun belum paham sepenuhnya, masih banyak waktu untuk belajar. Tapi sudah diniati untuk mempelajari metode itu. Udah, pasti saya asis. Jadi tidak ada lagi ceritanya sulit untuk menentukan tema. Ya,
Siapa yang belum punya judul, silakan. Kalau nggak percaya, kalau pembimbing satunya Pak Arif, dibuktikan aja. Ya. Nah, apa itu balance scorecard? Ini pengertiannya. Kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi dan diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Atau kalau memang dari penjelasan saya ini agak sulit dipahami, silahkan baca-baca buku-buku yang ada relevansinya dengan balance scorecard. Buku manajerial ada, buku manajemen biaya ada, buku akuntansi manajemen kemungkinan ada. Ya. Nah, dan beberapa buku-buku yang lain, atau khusus buku yang bercerita tentang balance scorecard. Silahkan dibaca. Kalau memang niat untuk mempelajari. Yang jelas nanti di dalam balance scorecard itu akan membagi kinerja itu dalam 4 perspektif. Yang pertama adalah financial perspektif, itu pasti. Ya. Yang kedua adalah internal business process, itu pasti. Yang ketiga learning and grow perspektif, itu juga pasti. Dan yang keempat customer perspektif. Nah, sehingga nanti yang dinilai dalam kinerjanya itu dari 4 perspektif itu. Ya, contohnya ini, kalau kita melihat financial perspektif. To success financially, how should we appear to our shareholders? Ya. Jadi untuk sukses dalam sebuah kondisi keuangannya, maka bagaimana kita bisa memperhatikan seorang shareholders, ya, pemegang saham misalnya. Ya, maka nanti kita lihat dalam 4 komponen. Objektifnya seperti apa? Ya, kenyataannya, ya. Kenyataannya melakukan apa? Apa yang sudah dilakukan? Terus diukur dengan cara apa? Measure, ya, diukur dengan cara apa? Nah, sehingga ukurannya itu nanti bisa mengarah kepada hasil juga. Udah baik kah? Masih kurang kah? Targetnya apa? Ya, harusnya ada. Misalkan ini ya, objektifnya kalau kita bicara tentang shareholder ya, misalkan nih perusahaan dagang katakanlah ini ya, menjual barang. Maka objektifnya adalah dalam 1 bulan bisa menjual 1.000 unit barang. Targetnya apa? Targetnya 1 bulan itu adalah 3.000 unit barang. Nah, measure-nya apa? Cara ngukurnya gimana? Nah, sekarang 1.000 unit barang terjual dari 3.000 target itu tadi kan masih sekitar ya berapa itu ya? 35% lah katakanlah begitu ya. Nah, 35% itu masuk kategori apa? Masih baik atau kurang baik? Nah, terus yang paling penting di sini inisiatifnya. Terus ke depan terus mau apa? Supaya bisa segera mendekatkan dengan target. Nah, seperti itu. Itu gambaran singkat ya terkait dengan penggunaan model balance scorecard. Kalau pengen lebih jauh, monggo silakan. Analisis balance scorecard untuk skripsi ya belum banyak sih. Kalau sudah ada di Ponorogo ya. Sudah ada di Ponorogo. Maka nanti bisa dibaca-baca kalau misalkan tertarik untuk mengarah ke sana. Oke, yang lain juga begitu ya. Internal business process, learning and grow, customer perspective. Nah, ini adalah sebuah mekanisme yang nantinya bisa digunakan untuk mencoba mengevaluasi seperti apa kinerja organisasi. Orang-orang yang ada di organisasi otomatis mencerminkan kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi itu nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah perencanaan strategi yang tadi disusun itu sudah valuable atau belum, sudah punya nilai tambah atau belum. Kalau belum, berarti ada sesuatu yang perlu diselesaikan, harus dicari permasalahannya ada di mana.
Kalau sudah ya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Oke, kita sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang strategi. Next week kita lanjut untuk membahas ini ukuran-ukuran dari balance scorecard sampai dengan akhirnya ya. Masih ada terkait dengan operation management. Oke, di chapter 2. Nanti kita bahas di pertemuan minggu yang akan datang. Monggo silakan ditanyakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Nggak ada yang meng-unmute speakernya, ya berarti semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau begitu kita tutup saja untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk absensi disintiknya. Ya, mumpung masih ada waktu karena saya sintik sampai jam 10. Semoga nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan strategi. Dan next week kita akan lanjut untuk membahas pengukuran strategi tadi. Oke, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan semoga nanti kita bisa lebih meningkatkan, nah itu doa saya ya, lebih meningkatkan cara memahami kita terhadap apa yang harus kita pahami. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.